Salam dalam nama Tuhan kepadamu, saudaraku. Semoga Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Apa kabar? Kiranya kita semua sehat dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, Judika, inilah nama minggu kita hari ini. Judika, judikum, itu berarti, berilah keadilan kepadaku ya Allah. Ini adalah doa permohonan yang sungguh disampaikan Raja Daud kepada Allah ketika berada dalam situasi yang sangat terjepit, terdesak, dan tertekan oleh kejaran kekuasaan Absalom pada ketika itu. Sedemikian terjepitnya sehingga ia merasakan jiwanya merasa begitu tertekan dan gelisah. Tidak ada jalan keluar yang lain dicari selain dari penyerahan diri yang sungguh kepada Tuhan, pembela, penyelamat hidupnya. Tuhanlah satu-satunya pembela, pelindung, dan kesempurnaan keadilan baginya. Iman seperti inilah yang disuarakan Minggu Judika kepada seluruh umat, kepada kita semuanya, di tengah-tengah kegelisahan, penderitaan, pergumulan, intimidasi, dan rasa perlakuan tidak adil. Tuhanlah pembelamu, pelindungmu, kesempurnaan keadilan bagimu, dan penyelamatmu. Berserulah kepadanya dan katakan, berilah keadilan kepada aku ya Allah. Saudara-saudara, dari nas khotbah kita hari ini, Ibrani 5 ayat 5-10, ada dua nas yang kembali saya bacakan, karena sesungguhnya ini adalah kabar baik, kabar sukacita, kabar gembira kepada kita di Minggu Judika ini. Yaitu yang pertama, saudara, ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Semua isi kalimat ini menunjuk kepada karya kreatif Allah di dalam Yesus Kristus, yang adalah sebagai imam besar di tengah-tengah kehidupan umatnya. Dalam kitab Ibrani ini, bahwa Yesus Kristus sendirilah yang menjadi imam besar itu. Sebagai imam besar, Dia dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, dan bukan hanya merasakan, tetapi Dia menjadi jawaban atas kelemahan-kelemahan kita demi dan untuk keselamatan umat manusia. Dia sendirilah yang mempersembahkan dirinya menjadi korban penghapusan dosa bagi umat manusia. Inilah karya besar Allah melalui Yesus Kristus dalam hidup manusia di sepanjang abad dan di sepanjang masa. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ayat ini juga menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai imam besar. Ada dua kata yang perlu kita garis bawahi dari nas ini. Pertama, kata pokok keselamatan. Arti pokok keselamatan itu, saudara-saudara, adalah sumber atau penyebab atau pemberi keselamatan. Dengan demikian, kalimat yang berkata ia menjadi pokok keselamatan ini menegaskan kepada kita semua bahwa sesungguhnya tidak ada sumber, penyebab, dan pemberi keselamatan yang lain di dalam hidup manusia selain Allah di dalam Yesus Kristus. Kedua, kata taat kepadanya. Arti taat itu, saudara-saudara, adalah patuh, tunduk, dan setia. Ini adalah sikap hati, respons manusia terhadap karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Semua umat manusia akan berjalan dalam arak-arakan keselamatan itu apabila setiap orang menunjukkan kepatuhan, tunduk, dan setia kepada Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, melalui sapaan firman ini, kita sampai pada maksud dan tujuan arti Minggu Judika dalam konteks hidup saat ini. Yang pertama, apabila setiap orang membangun keintiman bersama Tuhan.
Di tengah-tengah keluh kesah yang diam, di tengah-tengah hempasan keletihan yang hampa harapan, di tengah-tengah kegelisahan yang menekan hati sanubari, muncul desakan keberanian kita untuk mendekat dan menyandarkan diri kepada Tuhan. Dan selanjutnya kita berkata kepada Tuhan, berilah keadilan kepada aku ya Allah, berilah keadilan kepada aku ya Allah. Dengan berkata demikian, tenanglah pikiranmu, damailah hatimu, kelegaan ada bagimu saudaraku. Yang kedua, apabila kita semua menjadikan Tuhan pokok keselamatan kita, tidak ada keselamatan alternatif. Kecakapan yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki, intelektualitas yang kita miliki, serta kecukupan yang kita miliki, tidak akan pernah bisa menjadi alternatif keselamatan bagi kita. Satu-satunya keselamatan kita adalah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dialah pembelamu, dialah pelindungmu, dan dialah keselamatanmu. Yang ketiga, Minggu Judika yang kita rayakan saat ini akan sampai pada maksud dan tujuannya apabila setiap orang bersikap taat, patuh, dan setia kepada Tuhan. Sikap taat, patuh, dan setia itu adalah menempatkan diri sebagai hamba dan Tuhan sebagai Tuan kita. Sebagai hamba yang baik tentu kita akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuan kita. Saya tahu sikap seperti ini tidak mudah karena banyak cobaan, banyak ujian berat, banyak tantangan. Roh zaman ini mulutnya selalu menganga dan siap untuk menelan kita. Namun, bagaimanapun, kita harus meneladani ketaatan Kristus yang menderita itu. Dia tidak menghindarkan diri dari jalan penderitaan itu, namun dia menghadapinya dalam penyerahan diri yang sungguh kepada Tuhan Allah Bapa. Bila penderitaan yang kita hadapi saat ini adalah atas kehendak Allah, biarlah kehendaknya yang terjadi. Bila penderitaan ini harus dijalani demi dan untuk kerajaan Allah, biarlah itu kita hadapi. Dan bila penderitaan yang kita hadapi saat ini sebagai konsekuensi badaniah untuk dan demi keselamatan, biarlah itu kita jalani dalam penyerahan diri yang sungguh kepada Tuhan. Dengan demikian, penderitaan yang kita alami ini, kita dapat belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Karena kita percaya bahwa Allah yang kita imani bukanlah Allah yang mati, tetapi adalah Allah yang hidup di dalam kekekalan. Dialah pembela hidupmu, dialah pelindung hidupmu, dan kesempurnaan keadilan bagimu, saudara-saudaraku. Amin. Tuhan memberkati kita semua, dan selamat hari Minggu.